Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naili Afridani. Saya dari Fakultas Usuluddin, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6. Di sini saya akan membacakan PPT dari kelompok kami, kelompok 5, yang berjudul Tarekat Kholidiyah. Di sejarahnya, pada tarekat Kholidiyah ini didirikan oleh seorang ulama asal Kurdistan, yaitu Syekh Dia al-Din Khalid al-Kurdi al-Baghdadi 1242 Hijriah atau 1826 Masehi. Kholidi al-Mankabawis pada tahun 1858 Masehi. Syekh Ismail Minangkabau ini yang kemudian menjadi khalifah sekaligus yang menebarkan tarekat di kawasan Asia. Berbicara tentang tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah tentu tidak keluar dari pembahasan seputar tarekat Naqsabandiyah. Beragam penamaan dan cabang-cabangnya, seringkali pembahasan tentang kedua ini saling berkelidan. Membicarakan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah dengan maksud membicarakan tarekat Naqsabandiyah ataupun sebaliknya, menyebutkan yang khusus untuk maksud umum atau menyebutkan yang umum untuk tujuan khusus. Tentu hal ini wajar karena tarekat Naqsabandiyah oleh pengikut Syekh Dia ad-Din Khalid al-Baghdadi, tarekat Naqsabandiyah merupakan salah satu tarekat yang terbesar di Indonesia. Lalu tokoh-tokohnya di sini kami mengambil 3 tokoh, yaitu Maulana Khalid al-Baghdadi, Syekh Ismail al-Khalidi al-Minangkabawi, dan Abdul al-Qadir. Nah, pada tokoh Maulana Khalid al-Baghdadi ini adalah seorang ulama sufi dari suku Kurdi, negara Irak, dengan nama Syekh Dia ad-Din Az-Zahrazuri, pendiri cabang tarekat sufi Naqsabandiyah yang disebut Kholidiyah setelahnya, yang telah memiliki dampak yang mendalam tidak hanya pada tanah asli Kurdi tetapi juga banyak wilayah lain di dunia Islam Barat asli Kurdi. Lalu yang kedua, Syekh Ismail al-Khalidi al-Minangkabawi. Syekh Ismail al-Khalidi al-Minangkabawi ini lahir pada tahun 1712 di Teluk Belangga, Simabur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan meninggal pada tahun 1848 di Kabupaten Tanah Datar. Beliau adalah seorang ulama penyebar tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah pada abad ke-19. Bibit Suprapto, ia dianggap sebagai pelopor ajaran tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Minangkabau, khususnya di Indonesia pada umumnya. Selagi itu, ia juga dikenal sebagai ulama ahli ilmu fikih, kalam, teologi, dan tasawuf. Lalu pada tokoh yang ketiga, Abdul al-Qadir ini adalah seorang khalifah pada tahun 1878 dan dengan cepat sekali berhasil menarik pengikut dengan jumlah besar di daerah asalnya, terutama di kalangan bawah. Pada tahun 1883, ia mempunyai 28 wakil di berbagai tempat di pantai utara. Ia juga mengirim utusan ke lingkungan keraton di Yogyakarta, dan utusan tersebut nyaris langsung diusir oleh kalangan ningrat dengan dukungan Belanda. Abdul al-Qadir ini telah mengangkat banyak khalifah, di antaranya putranya sendiri, Mansur, yang kemudian menjadi yang paling berpengaruh. Mansur belajar fikih di pesantren Jamsaren di Surakarta.
Lalu pada silsilahnya, tarekat Naksabandia ini diambil dari nama salah satu seorang sufi yang juga pendiri tarekat Naksabandia. Ini diadopsi dari bahasa Arab, yaitu murokab binai, dari dua kata naksi dan ban, yang berarti suku ukiran yang terpateri. Meski kemudian nama Naksabandia diambil dari nama tarekat, periode setelah Bahauddin Naksabandi Bukhori menamai tarekat ini dengan nama yang berbeda-beda. Pada periode yang dimulai dari Syekh Ubaidullah Al-Ahrar hingga silsilah ke-23 Syekh Ahmad Fawri Sirhindi menamai tarekat ini Ahrariyah. Sedangkan pada periode Syekh Sirhindi hingga silsilah ke-29 Syekh Diauddin Khalid Kurdi Al-Utsmani menamainya dengan Mujadidiyah. Lalu pada periode Syekh Khalid Kurdi hingga sekarang menamai dengan Khalidiyah atau yang dikenal dengan tarekat Naksabandia Khalidiyah. Pada doktrinnya, ini tarekat Khalidiyah, kami mengambil 3 doktrin, yaitu 1. Zuhud, 2. Tarekat, dan 3. Suluk. Pada zuhud ini yaitu suatu sikap yang memalingkan diri dari dunia atau melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan di akhirat. Lalu yang kedua, di tarekat atau tariqah ini memiliki hubungan yang erat dengan tasawuf. Jika tasawuf merupakan usaha yang mendekatkan dengan Tuhan, maka tarekat adalah cara untuk bagaimana kita berada di jalannya, atau bagaimana usaha kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, suluk yaitu mempunyai keterkaitan erat dengan tarekat. Yang melaksanakan tarekat disebut salik dan perbuatannya disebut suluk. Maka berarti perjalanan seseorang menuju Allah. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tarekat Naksabandia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.